Dan gini juga yang saya lihat kemudian, Indonesia itu salah satu negara yang hukumnya terlalu banyak dan tidak melihat bahwa hukum tidak efektif. Imam Ghazali kalau nggak ya salah yang ngomong. Ciri sebuah peradaban yang mau hancur adalah terlalu banyaknya hukum, karena manusia tidak bisa dipercaya. Saya beberapa kali ngasih input kepada pejabat negara, Pak Lurah dan seterusnya. Korupsi Indonesia sangat bisa dikurangi dengan social engineering kalau paham psikologi manusia dan sosiologi manusianya. Beresiko yang tidak bisa dihitung. Mas Sabrang, monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sepemahaman saya salah satu negara paling korup di Asia saat itu adalah Hong Kong. Sampai pemadam kebakaran nggak mau nyemprotin airnya kalau nggak dikasih duit. Waktu itu sekitar 70-an, 80-an. Tapi, nggak ding, lebih ke belakang lagi, 40-an kalau nggak salah lu. Tapi mereka membereskan problem itu tidak lebih dari 10 tahun. Tingkat korupsi yang sangat parah, tapi beres. Mari pelajari strateginya, nggak harus ngikutin, tapi coba pelajari strateginya. Bagaimana James Comey bisa menang melawan Trump? Gimana NYPD? Sangat banyak kasus bagaimana menghadapi korupsi. Dan menurut saya, coba Anda pelajari, mohon maaf ini, cuma Anda pelajari namanya archetype of problem. KPK dan korupsi di Indonesia itu masuk pada satu archetype yang namanya firefighting problem. Artinya sebuah rumah kebakaran, dia butuh bantuan sistem dari luar yang namanya pemadam kebakaran. Ketika pemadam kebakarannya tidak pergi dari rumah, artinya rumahnya masih bermasalah. Seharusnya KPK itu membangun sistem di dalam rumah, agar pemadam kebakarannya pergi. Karena dia tidak boleh membangun ketergantungan baru. Dan gini juga yang saya lihat kemudian, Indonesia itu salah satu negara yang hukumnya terlalu banyak dan tidak melihat bahwa hukum tidak efektif. Imam Ghazali kalau nggak ya salah yang ngomong. Ciri sebuah peradaban yang mau hancur adalah terlalu banyaknya hukum, karena manusia tidak bisa dipercaya. Dan sepemahaman saya, memang sebuah society atau kumpulan yang bersandar pada etika itu tidak akan berjalan lama. Kalau kita pengen pemain sepak bola tidak saling sliding satu sama lain, kita tidak bisa mengkampanyekan etika. Enggak bisa membudayakan bermain sepak bola secara sopan. Tapi ada kartu merah, ada kartu kuning, dan ada penalti, ada offside, dan seterusnya lah. Ada beberapa peraturan. Tapi peraturan tidak harus selalu pada posisi hukum. Salah satu contoh, karena urusan yang diurus adalah manusia, hukum adalah emergence dari manusia. Hukum itu hanya muncul ketika manusianya berkomunikasi. Tapi jangan lupa yang melakukan korupsi dan berinteraksi itu manusia semua. Salah satu penelitian, saya pengen cerita 2 penelitian. Pertama, cara untuk menghalangi pencuri, itu bukan dengan hukum diancam segala macam. Cuman diberi sebuah resiko yang dia tidak bisa menghitung resikonya seberapa. Artinya diberi CCTV walaupun mati. Itu mengurangi pencurian sampai hampir 70%. CCTV-nya bukan disembunyikan, justru ditunjukkan kepada pencurinya. Jadi nggak bisa ngitung dia apakah ini hidup atau mati ya. Sebuah resiko yang tidak terhitung itu jadi deteran luar biasa buat manusia. Salah satu contoh lagi, memecahkan masalah yang human center. Anda pernah naik lift, di sekitar lift ada kaca, betul nggak? Ada cermin biasanya. Itu ada sejarah panjang di situ. Saya pengen menceritakan sejarah kaca di sekitar lift. Bagaimana orang memecahkan masalah dengan human centric. Kalau human centric dia tahu manusianya memecahkan masalah bisa sangat murah dan efektif. Mohon maaf, saya cerita sedikit ya tentang itu ya. Suatu hari di sebuah gedung veteran terjadi komplain. Standar di Amerika waktu itu, standar lift itu 3-5 menit, tapi saya harus menunggu sampai 15 menit. Ini ada yang nggak beres ini dengan liftnya. Saya minta masalah ini diberesin. Dia kemudian menyewa konsultan untuk menganalisa. Kata konsultannya, ini harus dibikin alur lift baru.
Kemudian dia konsultasi sama ahli ekonominya. Kalau kita bikin lift baru, kita harus mengurangi kamar, artinya ekonominya nggak akan jalan, nggak ada jalan keluar nih. Liftnya ditambahin nggak bisa, kalau didiemin aja 15 menit sampai 13 sampai 15 menit. Ketika dia putus asa, dia ngumpulin semua anak buahnya. Saya minta solusi, apapun solusimu gila, terserah. Pak, saya punya solusi tapi mungkin bodoh dan modalnya enggak banyak-banyak. Kalau bikin lift kan sampai jutaan dolar, saya butuh 500 dolar aja. Gimana? Coba kasih cermin Pak di sekitarnya. Ketika dia menunggu, dia komplain itu karena menunggunya enggak enak. Kalau dia dikasih kesibukan, enggak akan ada komplain lagi Pak. Akhirnya kemudian ditanam cermin di sekitar lift, nunggunya masih 13-15 menit. Tapi komplain jadi nol sama sekali. Lamanya lift tidak jadi masalah. Artinya human-nya yang yang dihandle. Saya beberapa kali ngasih input kepada pejabat negara, Pak Lurah dan seterusnya. Korupsi Indonesia sangat bisa dikurangi dengan social engineering kalau paham psikologi manusia dan sosiologi manusianya. Beri resiko yang tidak bisa dihitung. Kalau mau melihat contoh bagaimana Trump mencoba meruntuhkan James Comey ketika dia ditendang dari CIA. Strategi dia itu menghasilkan dia tidak bisa diapa-apain dihukum karena dia membuat resiko menjadi tidak terukur. Manusia yang tidak bisa mengukur resikonya, strategi terbaiknya adalah tidak melakukan. Gimana caranya? Ya rembuk roh aku, panjang. Ini masalah yang tidak bisa diomongkan dalam 5 menit, urusan social engineering. Tapi artinya kita perlu melihat masalah ini dengan lebih dalam. Perlu lateral thinking, perlu system thinking, perlu berpikir lebih dalam untuk membuat social engineering yang lebih baik untuk memecahkan masalah korupsi. Saya berani jamin, dengan langkah yang tepat, korupsi Indonesia bisa turun sampai sisa 30%. Hanya dengan drama yang benar. Saya berani menjamin, tapi pembahasannya tidak mudah dan kapan-kapan. Matur nuwun. Ya, tetap gak gampang ya tetap ya. Saya nggak ngomong nggak mungkin ya. Nggak gampangnya itu bukan manusianya, nggak gampangnya itu bikin orang paham untuk mau melakukan. Orang paham bukan, jangan membayangkan para pelakunya. Karena gini, saya tadi kan bilang, perilaku pemain di sepak bola itu tergantung dari peraturan yang FIFA buat. Perilaku manusia dan semua hewan yang bergerak itu bisa terprediksi. Mencari kemudahan yang paling besar, mencari kesusahan sesedikit-dikitnya dengan energi sesedikit mungkin. Dari A sampai Z nalurinya seperti itu. Tinggal membuat peraturan yang tepat untuk agar naluri itu berjalan untuk mencari strategi terbaik untuk masa depannya. Itu kalau yang bikin peraturan rule of the game pinter, otomatis semua ikan akan berjalan sesuai dengan yang dibayangkan dalam itu. Oke, terima kasih Mas Abrang.